Menurut aku sih kalau misalnya dinaikin jadi bikin orang-orang gak mau naik ojol lagi gak sih Kak? Malah jadi susah lah. Udah tahu kan sekarang kan ekonomi Jakarta kan lagi surut ya. Apalagi aku yang masih gajinya belum UMR gitu kan. Terus juga yang kehidupannya misalnya dari rumah jauh ke sini gitu-gitu naik Gojek harus perlu tarif yang murah. Percuma kan kalau misalnya naik tarifnya terus konsumen malah kabur gitu. Lebih baik diseimbangkan aja lah gitu antara konsumen dengan driver. Jadi driver juga dapat keuntungan, konsumen pun tetap nyaman pakai aplikasi gitu. Sebenarnya sebagai pengguna ojol juga saya kurang setuju ya, karena ini adalah tidak efektif kita sebagai pengguna. Namun di sisi lain juga ojol juga butuh pendapatan, jadi mungkin ada plus minusnya juga ya. Tapi saya sebagai pengguna juga menurut saya keberatan gitu. Baik, kalau kita tadi dengar bahwa rasa-rasanya konsumen ataupun pelanggan dan juga driver ojek online ini tidak setuju. Begitupun dengan DPR tadi sempat disampaikan oleh Pak Saiful Huda. Pak Saiful, saya ingin tanyakan lagi kepada Anda mengelaborasi apa yang tadi disampaikan oleh pengamat ekonom, kemudian pengamat kebijakan publik, bahwa rasa-rasanya mungkin saja bisa dinaikkan, tetapi harus dikaji dulu 6-7%, bisa jadi seperti itu, dan juga kebijakan ini harus mendengarkan banyak pihak. Apakah nantinya DPR akan lebih fokus kepada kenaikan tarif ini dan mengkaji, mungkin memanggil beberapa pihak? Seperti apa? Belum waktunya. Oke. Sekali lagi belum waktunya dan belum relevan kita ngomongin menyangkut soal kenaikan tarif ojek online ini. Yang relevan adalah perbaikan di dalam internal aplikator untuk kita pastikan hubungan relasi kemitraan dengan drivernya bisa berbasis kepada keadilan yang sebenarnya itu. Dan ini yang paling relevan ke depan. Dan kita bisa saksikan tadi para driver termasuk Pak Indra yang malam hari ini datang juga, Pak Igun juga menyampaikan bahwa belum perlu kenaikan tarif itu. Padahal beliau sebagai subjek yang memastikan ketika tarif naik akan berdampak juga. Walaupun di mata saya tidak lalu otomatis akan menambah benefit kesejahteraan bagi driver karena bisa saja penurunan pengguna akan semakin turun dan berisiko juga pendapatan. Jadi sekali lagi yang perlu kita diskusikan hari ini menurut saya adalah tuntutan dari teman-teman driver sebagai mitra aplikator untuk supaya pemotongan dari 20 menjadi 10% itu menurut saya tuntutan yang paling relevan untuk kita perjuangkan hari-hari ini. Dan perlu diingat loh Mbak, kebijakan menaikkan tarif itu menyentuh kurang lebih sekitar 147 juta pengguna. 147 juta pengguna ojek online kita. Ini menyangkut soal hajat hidup orang banyak menurut saya. Jadi ini nggak semudah itu kalau kita ingin menaikkan tarif. Karena itu kebijakan kenaikan tarif ini belum relevan, tidak perlu dibahas dulu. Yang relevan dan harus kita bahas sekarang adalah terkait dengan tuntutan teman-teman driver supaya potongan 20% bisa diturunkan menjadi 10%. Oke, artinya di Komisi 5 DPR RI satu suara Pak untuk tarif ini belum relevan untuk dinaikkan, begitu? Saya tadi pagi termasuk diskusi sama teman-teman, kira-kira kesimpulannya begitu, belum relevan. Oke, apalagi di tengah tuntutan teman-teman driver yang meminta supaya potongan diturunkan menjadi 10%. Jadi ini kira-kira isu yang malah membelokkan dari isu substansi sesungguhnya, yaitu perbaikan kemitraan antara aplikator dengan pihak driver. Oke, menanggapi apa yang disampaikan Pak Saiful Huda, saya ke Pak Igun, respon Anda, apakah setuju dengan apa yang disarankan DPR? Ya, memang dari RDP kami sebelumnya itu sudah sepakat ya bahwa tuntutan yang kami sampaikan mengenai kepada regulator Kemenhub maupun kepada aplikator bahwa potongan biaya aplikasi yang diturunkan itu urgensinya di situ.
bukan di tarif nih. Urgensinya adalah potongan biaya aplikasi. Dari 15% turunkan 5% aja. Jadi 10%. Gitu. Karena di dalam regulasinya tuh cuma 15% jatahnya si aplikator nih. Jadi hanya menurunkan angka yang tidak besar, hanya 5%. Apa susahnya menurunkan dari 15% menjadi 10%? Kok kayaknya dibuat blunder lagi pada raker kemarin tanggal 30 Juni, Kemenhub dengan Komisi 5 dengan tarif akan dinaikkan. Loh, ini jadi mengalihkan isu atau bagaimana blunder yang dibuat ini gitu. Nah, tadi juga dari pakar kebijakan publik juga menyampaikan ada namanya vendor driven policy. Ini jangan sampai terjadi nih. Adanya vendor driven policy. Artinya ada titipan dari perusahaan aplikator kepada pembuat kebijakan. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Bahwa jangan sampai nih biaya potongan aplikasi dibuat jadi 10%. Jadi diputar-putar. Dibuatlah tarif dinaikin dulu, dibuatlah yang lain lagi, isu segala macam. Semua ini rangkaian-rangkaian yang kami terus perhatikan. Jadi tidak pernah ada konkret dari Kemenhub untuk saat ini untuk bisa mengarah kepada potongan biaya aplikasi. Bicaranya itu selalu tarif lah dan masalah kemitraan yang lain lah. Ini jadi tanda tanya di kami di asosiasi maupun tanda tanya di kawan-kawan semua. Ada apa sih? Kenapa susah? Alibinya apa? Alibinya ternyata ini untuk menjaga kestabilan. Kestabilan yang mana? Kestabilannya siapa? Gitu. Toh pemerintah sendiri melihat adanya unjuk rasa itu berarti tidak ada kestabilan. Gitu. Kan pemerintah juga mencanangkan bahwa pemerintah ini adalah pro kepada rakyat. Tunjukkan konkret itu. Buktikan, itu aja. Oke, buktikan. Dan juga diminta bahwa fokus saja kepada pemotongan, begitu ya, pemotongan di pihak aplikator. Tapi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful Huda DPR RI Komisi 5 yang sudah berkenan hadir tadi bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Dan kami harus jeda terlebih dahulu, usai jeda kami akan lanjutkan dialog di Indonesia Business Forum pada malam hari.